Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dengan saya, Nanang Dwi Suprapto. Pada hari ini, tanggal 26 Desember 2020, hampir mendekati berakhirnya tahun 2020, saya ingin sharing kepada para pemirsa RTA TV yang budiman berkaitan dengan tutorial bisnis franchise atau istilah bahasa Indonesia adalah waralaba. Mudah-mudahan pada hari ini kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat, walaupun masih dalam kondisi pandemi virus COVID-19. Semoga kita semuanya tetap sehat walafiat dalam lindungan Allah SWT, Tuhan semesta alam, dan terus semangat jaga 3M, jaga imunitas, cukup istirahat, makan yang cukup, minum vitamin, berolahraga, dan tidak lupa jangan stres, itu yang paling penting. Jaga hati Anda sehat, bahagia. Baik, tidak berpanjang lebar, saya ingin sharing materi saya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Baik. Tutorial bisnis franchise waralaba. Apakah Anda ingin berbisnis? Apakah Anda saat ini seorang karyawan perusahaan, tapi ingin juga berbisnis? Apakah Anda saat ini seorang pelajar atau mahasiswa, tapi juga ingin berbisnis? Ataukah Anda seorang ibu rumah tangga yang ingin membantu suami menambah pendapatan ekonomi keluarga? Ataukah Anda baru saja lulus kuliah, tetapi belum dapat pekerjaan dan ingin berbisnis? Apakah Anda seorang pedagang, tapi tidak berkembang bisnisnya, sehingga terlihat di situ toko Anda tutup, dan ingin beralih ke bisnis lain? Apakah Anda ingin berbisnis, tetapi tidak punya cukup pengetahuan berbisnis dan modal? Ataukah Anda punya cukup modal, tetapi bingung mau berbisnis apa? Ayo, kita simak. Apa itu bisnis franchise atau waralaba? Bisnis franchise atau waralaba ini bisa menjadi pilihan alternatif buat Anda yang ingin berbisnis. Apa bisnis franchise atau waralaba itu? Para pemirsa RTA TV yang budiman, Anda melihat ada istilah franchiser, kemudian franchisee. Nah, ini yang perlu Anda pahami lebih dahulu. Ya. Definisi dari bisnis franchise atau waralaba itu adalah sebuah bisnis yang dijual oleh pemilik atau penjual bisnis, istilahnya franchisor, kepada pembeli bisnis atau franchisee, di mana pembeli bisnis atau franchisee menjalankan bisnis tersebut menggunakan merek atau nama dagang yang disertifikasi HAKI, ada sertifikasi pendukungnya, yaitu HAKI atau kepanjangannya adalah hak atas kekayaan intelektual dari lembaga yang berwenang. Kemudian bisnis itu sudah dikenal oleh masyarakat dan sudah teruji kekuatan pasarnya dan dijalankan menggunakan SOP atau Standard Operating Procedure dari pemilik atau penjual bisnis atau franchisor.
Ini adalah definisi dari bisnis franchisee atau waralaba itu. Jadi para pemirsa yang beriman perlu diingat istilah-istilahnya. Jadi pemilik atau penjual bisnis disebut franchisor, sedangkan pembeli bisnis disebut franchisee. Ini sebagai contoh, di dalam bagian ini ada sebuah franchisor atau seorang franchisor atau sebuah perusahaan franchisor, kemudian ingin mengembangkan bisnisnya, dan kebetulan ada 3 orang atau 3 perusahaan yang ingin menjadi franchisee-nya. Karakteristik bisnis franchisee atau waralaba. Franchisor mengemas bisnisnya agar terus survive dan menguntungkan. Karakteristik yang kedua adalah manajemennya terbuka. Jadi keuangan terbuka, manajemen pengaturan, SOP-nya dan segala macam itu bisa dipelajari oleh pihak franchisee-nya. Modal yang dimiliki franchisor biasanya cukup kuat, karena biasanya minimal 5 tahun franchisor telah mengembangkan bisnisnya dengan modal sendiri sebelum di-franchise-kan. Franchisor telah mempunyai sertifikat HAKI, yaitu hak atas kekayaan intelektual, dari instansi yang berwenang atas bisnisnya. Bisnisnya mudah diduplikasi, sehingga mudah dijalankan oleh siapa saja. Karakteristik berikutnya adalah franchisor mempunyai bisnis plan yang jelas untuk pengembangan perusahaan. Kemudian franchisor terus memandu, memonitor, memberi pelatihan kepada franchisee dalam menjalankan bisnisnya agar sesuai SOP yang ditetapkan oleh franchisor. Berikutnya, produk yang ditawarkan memiliki ciri khas yang unik dan menarik. Kemudian pengembalian investasi yang relatif cepat dan terukur. Ini beberapa karakteristik bisnis franchisor atau waralaba. Lalu apa perbedaan dengan bisnis lain? Misalnya bisnis sistem buka cabang atau branch, gitu ya. Atau bisnis opportunity atau BO. Sekilas untuk pengetahuan para pemirsa hati-hati yang beriman, karakteristik bisnis sistem buka cabang atau branch memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, manajemennya tertutup, yaitu biasanya manajemen bisnis pribadi atau bisnis keluarga. Modal yang dimiliki besar biasanya. Kemudian beberapa bisnisnya itu sulit diduplikasi oleh orang lain, sehingga cenderung dikembangkan sendiri oleh pemiliknya dengan membuka cabang. Sedangkan karakteristik bisnis sistem, bisnis opportunity atau BO, mempunyai beberapa karakteristik. Antara lain manajemen sini terbuka, jadi agak terbuka gitu ya, tapi masih sebagian tertutup. Pemilik bisnis tidak memiliki cukup modal untuk membuka cabang di tempat lain, sehingga mencari mitra. Kemudian bisnis mudah diduplikasi oleh pihak mitra atau investor. Pemilik bisnis mempunyai HAKI, pemilik bisnis berpengalaman, dan menguasai bidangnya agar bisnis berkembang cepat. Ini sebuah bisnis, sistem bisnis opportunity atau BO. Ini juga ditemui di beberapa di pasar. Selanjutnya, keunggulan apa bisnis franchise? Ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh bisnis franchise, antara lain adalah franchisee, jadi pembeli franchise, bisnis franchise, tidak perlu memikirkan sisi operasional dan teknis bisnis franchise yang dijalankan karena sudah ada SOP dari franchisor-nya. Franchisee dapat memperkirakan sendiri keuntungan yang akan diperoleh dan kapan break-even point-nya.
Resiko bisnisnya tidak terlalu tinggi biasanya karena bisnis franchise sudah memiliki jasa promosi dan manajemen yang secara sistematis. Tidak menuntut franchisee memiliki keterampilan ataupun keahlian khusus tentang bisnis franchise yang dijalankan. Franchisor memberikan pelatihan kepada franchisee secara reguler. Franchisee diberikan hak usaha penuh oleh franchisor, baik nama, merek dagang, rahasia resep, dan rahasia bisnis. Ini keunggulan dari bisnis franchise. Lalu apa kelemahannya? Nah, ini ada beberapa kelemahan yang perlu juga kita perhatikan atas bisnis franchise ini. Ada beberapa kelemahannya antara lain, franchisee perlu modal yang besar untuk bisnis franchise yang berskala besar. Namun demikian, ada juga bisnis franchise yang memerlukan modal kecil dan sedang. Franchisor mematok besaran modal yang harus diinvestasikan oleh franchisee. Kelemahan berikutnya, franchisee wajib membayar royalti fee tiap bulan kepada franchisor. Selanjutnya, bisnis franchise tidak cocok bagi franchisee yang tidak suka diatur. Jadi kalau Anda yang tidak suka diatur, tidak serta-merta mau mengikuti standar operating procedure yang diterapkan oleh franchisor, maka Anda tidak bisa menjadi seorang franchisee yang baik. Franchisee kurang memiliki kebebasan dalam berkreasi, dalam mengembangkan bisnis franchise-nya. Mengapa? Karena semuanya diatur oleh aturan main atau SOP yang diterapkan oleh franchisornya. Franchisee harus ikut menanggung biaya marketing dan promosi atau iklan yang dilakukan oleh franchisor. Ini ada beberapa kelemahan dari bisnis franchisee. Namun demikian, keunggulan sangat banyak di dalam bisnis franchise ini. Apa dasar aturan hukum bisnis franchise atau waralaba? Ini paling penting. Jangan sampai di dalam proses bisnis, di dalam aturan sebuah kerjasama tidak ada dasar hukumnya. Dan di dalam bisnis franchise atau waralaba ini ada aturan hukum yang mendasarinya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007. Pasal 1 menyatakan bahwa waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh seorang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Pasal 8 mengatur tentang kewajiban franchisor kepada franchisee yang isinya pemberi waralaba atau franchisor atau pewaralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional, manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba atau franchisee atau terwaralaba secara berkesinambungan. Selanjutnya, tips memilih bisnis franchise atau waralaba. Ada beberapa tips yang Anda bisa terapkan dan Anda bisa lakukan. Yang pertama adalah mencari informasi yang secukupnya atau seluas-luasnya tentang bisnis franchise yang ada di pasaran. Dan demikian Anda bisa membanding-bandingkan mana yang kira-kira cocok dengan keinginan Anda.
Selanjutnya adalah analisa produk bisnis franchise-nya. Berikutnya lihat perkembangan bisnis franchise-nya saat ini. Apakah berkembang pesat, menguntungkan, dan seterusnya, diminati oleh market, diminati oleh banyak customer atau tidak, dan seterusnya. Selanjutnya selidiki kondisi keuangan franchiser-nya. Ini tidak masalah, Anda bisa menanyakan bagaimana kondisi keuangan franchiser-nya. Ketahui kinerja gerai atau outlet yang ada. Jadi Anda bisa lihat secara langsung bagaimana kinerja outlet yang ada saat ini seperti apa. Pelajari dengan teliti kontrak perjanjiannya. Ini yang paling penting. Ketika Anda sudah memutuskan, oke, saya akan menjadi franchisee sebuah bisnis franchise merek A misalnya, maka Anda wajib untuk mempelajari dengan teliti kontrak perjanjiannya agar tidak terjadi dispute atau menyesal di kemudian hari. Pilihlah bisnis franchise yang sesuai dengan keuangan Anda. Ini yang paling penting. Ketika Anda punya modal yang tidak terlalu besar, maka Anda harus memilih bisnis franchise mana yang sesuai dengan kondisi keuangan Anda. Pilihlah bisnis franchise yang memberikan pelatihan yang memadai. Ini penting. Karena memang sudah diatur di dalam aturan hukumnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa franchiser wajib memberikan pelatihan yang memadai kepada franchisee. Selanjutnya pilihlah bisnis franchise yang sudah dikenal di masyarakat dan mempunyai prospek bisnis yang menguntungkan. Jadi, supaya Anda tidak salah pilih dan tidak menyesal di kemudian hari ketika Anda melakukan sebuah investasi di bisnis franchise ini. Pilihlah bisnis franchise yang beromset besar. Pilihlah bisnis franchise yang franchisernya mau berbagi pengalaman. Pilihlah bisnis franchise yang franchisernya memberi bantuan finansial. Nah, ini kadang-kadang franchise-nya ada beberapa franchise yang bersedia membantu secara finansial kepada franchisee. Pilihlah bisnis franchise yang franchisernya memberi hak kepada franchisee dalam menentukan lokasi gerai. Jadi dengan demikian franchisee dengan bebas menentukan lokasi, tapi lokasi itu selalu akan direview, dikaji oleh franchisernya. Layak atau tidak berdasarkan pengalaman, studi dan seterusnya, studi kelayakan dari franchisernya. Pilihlah bisnis franchise yang franchisernya menyediakan peralatan kepada franchisee. Sehingga dengan demikian Anda tidak terlalu capek-capek harus melakukan investasi peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Pilihlah bisnis franchise yang franchisernya mensuplai bahan untuk produk yang akan dijual oleh franchisee. Ini penting. Anda bisa bayangkan ketika produk atau bahan baku untuk produk yang akan dijual, Anda harus usahakan sendiri, maka Anda bisa bayangkan akan capek. Kenapa? Karena Anda harus mencari sendiri di pasar, kemudian mungkin harus bangun pagi dan seterusnya. Ya. Pilihlah bisnis franchise yang autopilot. Ini juga sangat menarik. Kalau bisa ada franchise yang autopilot. Selanjutnya kunci sukses berbisnis franchise yang harus Anda pahami sebagai franchisee. Ada beberapa. Yang pertama adalah memilih bisnis franchise yang tepat dan menguntungkan. Ini ya tadi yang sudah kita sampaikan. Memilih lokasi gerai atau outlet yang tepat. Memiliki modal yang cukup. Bersedia mengikuti kontrak perjanjian franchise yang disepakati. Bersedia bekerja sama dan mengikuti SOP franchiser.
Selanjutnya franchise modal 2 sampai 5 jutaan. Nah, topik ini akan saya bahas di video-video berikutnya. Ikuti terus tutorial bisnis franchise ini. Yang paling penting, setelah Anda yakin dan paham apa itu bisnis franchise, tinggal take action. Take action agar Anda sukses bersama. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika tutorial ini memberikan manfaat bagi Anda semuanya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Jika ada apa yang saya sampaikan kurang berkenan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita Anda ingin berbisnis dengan bisnis franchise atau waralaba ini, Anda akan mendulang sebuah kesuksesan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.